Pak Habib, Ustadz Habib Muhammad Al-Hindwan. Syarif Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli saddid lisani wa qalbi jami'an yusalli alaihi. Subhanallah wa bihamdihi Allahu akbar ada berhati sebelum kata-kata Allahumma fa'alna ma'alladina wa zidna ma yanfa'una Allahumma zidna ilma wa rizqna wa atina hikmah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa qalban maqbula Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni mu'amalatika Allahumma arzuqna taubat qabla al-maut wa syahadata qabla al-maut wa jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan para pencinta majelis ilmu yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Masjid Hidayati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar ilmu yang ada para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinan kita di Masjid Hidayati, insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita lanjutkan rutinitas kita di masjid ini mengaji kitab As-Sailul Iman karya daripada Imam Syekh Nawawi Al-Jami ulama besar dari Banten. Kita masuk ke makalah yang ke-44 halaman 80 dari kitab Al-Iman. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Syekh Imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala bihi ulumul hidayah amin. Ila qawlihi al-maqalah ar-rabi'ah wal-arba'ah. Makalah yang ke-44. An ba'dil hukam. Diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Sudah ingat ya ahli hikmah siapa itu? Itu ulama yang gampang ya. Saya sudah pernah bahas ahli hikmah itu siapa. Itu mereka yang mempelajari dengan ilmu agama yang mereka miliki, mereka berhasil mengamalkan ilmu yang mereka pelajari sehingga pengamalan tersebut menjadi buah dalam diri mereka. Itulah namanya ahli hikmah. Ahli hikmah itu bukan yang ini yang terbang jalan di atas air menuju duren jadi duit, bukan betul. Tak sejadah ada keluar duit itu dukun. Ahli hikmah seperti itu. Ahli hikmah itu mereka yang bijak di dalam memandang dunia karena ilmu yang mereka pelajari itu berhasil mengamalkan. Termasuk kita, kalau kita berhasil mengamalkan ilmu yang selama ini kita pelajari, kita bisa menjadi ahli hikmah. Walaupun ini ayat kalau mafhum muwafiq li sunnah. Di sini disebutkan di dalam kitab syarahnya. Ahli hikmah adalah mereka yang ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini definisi paling gampang. Itu ahli hikmah. Ucapan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Baik kita ini hidup di zaman fitnah, zaman
Satu zaman materi, orang melihat yang terlihat oleh mata saja, yang nggak bisa dilihat oleh mata nggak akan dipercaya oleh mereka. Ini zamannya sekarang. Dua, kita gampang tertipu dengan sesuatu yang belum pasti benar. Contoh, kalau ada orang ngaku bisa melihat malaikat, percaya aja warga kita ini. Ada orang ngaku bisa ngobrol sama malaikat, percaya aja. Bapak-bapak, ada malaikat Jibril mau datang, ada malaikat maut mau datang. Kebetulan pintunya terbuka sendiri, kan bisa jadi error. Pintunya error atau ada angin lewat sehingga jendelanya buka tutup. Nah, cuman memang dasar kita ini suka yang mistik. Akhirnya ada yang bilang itu malaikat masuk, percaya. Ya. Nanti ada ini kalau ada jin lewat, percaya. Pokoknya ini fitnah nomor 2 yang harus kita sebutkan. Dan lebih parahnya lagi, kita menganggap orang seperti ini waliullah, kekasih Allah. Perhatikan, apakah ini waliullah? Ya, lihat dulu, lihat ucapannya, lihat perbuatannya, sesuai nggak dengan sunnah Nabi SAW. Itu al-hikmah. Jangan nanti orang yang bisa melihat malaikat Jibril, bisa buka jendela, tunjuk ke pintu, keluar saku, masuk ke tangan ke saku, keluar dapat duit. Oh, ini al-hikmah, ini waliullah. Enggak, lihat dulu. Imam Ghazali, fazinuhum bimizan syariah. Fawazinuhum bimizan syariah. Timbang mereka itu dengan timbangan syariat. Jadi jangan langsung kabur dulu dengan cerita-cerita seperti itu. Kita lihat dulu ucapannya, perbuatannya sesuai nggak dengan sunnah, sesuai nggak dengan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia nggak sholat, Pak Ustaz. Itu bukan bukan wali Allah, bukan kasih Allah, wali setan itu. Oh, dia menyalahi sunnah, Pak Ustaz. Dia nggak pernah ngaji, Ramadan nggak berpuasa, sunnah Nabi ditabrak semua, orangnya kotor dan sebagainya. Nggak ada al-hikmah kayak gitu, nggak ada. Waliullah nggak ada seperti itu. Jadi kita harus melihat jika sesuatu orang bisa melakukan sesuatu yang nggak dicerna oleh akal, waktu dia mengucapkan sesuatu yang kayak tadi itu. Sekarang rame nih Pak, lihat sesuatu. Mungkin Bapak Ibu nggak paham, anak-anak muda ngerti Pak, TikTok, Instagram. Iya nih Mas, tahu nggak? Rame. Bisa lihat malaikat, bisa ngatur malaikat, bisa berhenti hujan, ada apa berhenti ya? Bisa ini dan sebagainya, bisa ngobrol dengan para nabi, bisa nyuruh nabi, masya Allah, nabi disuruh. Ya. Malaikat maut itu sebenarnya saya udah mau meninggal, tapi saya suruh malaikat maut, saya nggak mau meninggal, akhirnya nggak jadi. Malaikat maut dibentak. Bener nggak ini? Lihat dulu. Kesehariannya bagaimana? Sesuai nggak dengan sunnah Nabi? Sesuai nggak dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila sesuai ucapannya, perbuatannya, itu namanya ahli. Tapi kalau nggak sesuai, ukur namanya. Jadi kita harus menjadi umat yang bisa menilai ini benar apa tidak itu. Jangan gampang. Sekarang mah gampang, Bapak Ibu, alat sulap banyak dijual di Shopee, Blombo, banyak. Ada yang kan zat mengubah air merah, air putih jadi merah, itu mah gampang, tinggal kasih air sholat selesai. Atau air merah jadi putih, ada banyak jual. Tapi saya beli itu buat main-mainan. Jadi air warna merah, dicelupkan tangannya udah dicelupkan dulu sama zat itu. Jadi dicelup, jadi berapa cepat hari. Kotor dan dicelup, langsung air merah itu putih. Percaya jamaah. Jadi sampah seperti itu. Percaya wah ini. Dan zat itu. Jadi kita harus hati-hati dalam menyikapi hal yang demikian. Nah, sebagian ahli hikmah berkata apa? Samratul ma'rifah, buahnya ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Kita sebutkan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Itu idraku sifatillah ta'ala. Bisa memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari orang ahli ma'rifat. Ma'rifat itu dari kosakata arafa ya'rifu ma'rifatan, mengetahui. Jadi ahli ma'rifat orang yang mengetahui Allah. Maksudnya mengetahui Allah itu bagaimana? Mengetahui Allah melalui sifat-sifatnya dan dia praktekkan dalam kesehariannya. Dia praktekkan dalam kehidupannya. Itu namanya ahli ma'rifat. Contoh, salah satu sifat Allah yang kita pelajari adalah wujud. Allah itu ada. Ini salah satu sifat Allah. Nah, kita meyakini adanya Allah dan kita mempraktekkannya itu. Kalau Allah itu ada, nggak ada orang di depan ada dompet jatuh atau ada dompet 100 ribu. Oh, ada lihat orang nggak ada dalam CCTV, tidak ada yang membantu. Orang nggak ada lihat. Bisa aja ambil masuk ke nggak ada CCTV, nggak ada orang. Berarti saat itu dia belum ahli ma'rifat. Belum. Kenapa? Karena dia masih belum meyakini Allah melihat dia. Tapi kalau memang nggak ada orang melihat, CCTV pun nggak ada yang memantau, polisi nggak ada juga lewat, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kalau saya ambil, Allah tahu, Allah nyata. Berarti kalau dia berhasil berpikir seperti ini, dia namanya ahli ma'rifat. Dan ini nggak gampang. Kalau yang ini mah contoh gampang. Kebanyakan orang-orang bermaksiat karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dia mengatakan, misalkan ada orang mabuk, orang judi, orang narkoba dan sebagainya. Seakan-akan dia mengatakan Allah itu nggak melihat saya. Ya kan? Seakan-akan Allah dia mengatakan Allah nggak melihat saya. Allah itu nggak ada. Karena kalau dia meyakini Allah itu ada, nggak mungkin dia berani maksiat. Contoh, kalau kita meyakini ada polisi di balik tirai ini, misalkan di balik tirai ini ada polisi. Lalu di depan ini contoh aja, di depan ini ada ganja, narkotika, barang-barang yang dilarang oleh negara. Di balik tirai ini ada polisi. Saya nggak tahu di balik tirai ini ada polisi atau enggak. Tapi dalam hati saya yakin di balik tirai ini ada polisi. Apa yang terjadi? Saya nggak akan berani menyentuh ganja, narkoba dan lain-lain. Kenapa? Ada polisi. Kalau saya ambil, kebetulan polisi ngeliat, atau mungkin tirai ini kan ada tuh jendela, dari sini nggak kelihatan, dari sana kelihatan kan? Saya ditangkap. Maka apa terjadi? Ketika saya merasa polisi melihat saya, polisi memantau saya nggak akan berani menyentuh barang-barang itu. Tapi kalau mungkin ada polisi di sini, mungkin lah. Apa yang terjadi? Ketika nggak ada, ketika kita merasa Allah tidak melihat kita, Allah tidak mengawasi kita, maka kita mungkin akan tergiur, tergoda dengan barang tersebut. Ambil aja kalau orang polisi nggak melihat, kita pas diambil polisi melihat dari CCTV, kena juga kan? Nah itu. Dan proses kesana namanya muraqabah. Ini nanti lebih dalam lagi. Ini pengenalan saja. Itu baru wujud. Belum sifat yang lain, qudrat, iradah, kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak kita mempraktikkan itu? Kan masih belum. Dan semuanya ini harus dipraktikkan. Kalau waktu sifat itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita, baru disebut sebagai ahli ma'rifat. Kita belum sholatnya aja pas akhir bulan doang semangat. Akhir bulan sahabat dompet tipis. Awal bulan hilang sholat. Karena dompetnya ketemu. Nah ini sebagian ahli hikmah mengatakan samaratul ma'rifat, buah daripada ma'rifat. Ketika kita berhasil menjalankan ilmu ma'rifat tadi, yaitu merasa sifat-sifat Allah itu mengawasi kita. Wujud Allah itu ada, kita meyakini Allah itu ada, Allah melihat kita. Kidam, bangkok, kepala batu dan hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluk. Saya masih banyak di antara kita tuh yang menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Dia mau binafsihi, Allah itu nggak butuh dengan makhluk, Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh dengan Allah. Allah ingat, Allah menciptakan manusia bukan berarti Allah itu butuh kita, enggak. Dalam sebuah riwayat disebutkan seandainya seluruh penduduk langit dan bumi ini Bapak Ibu, semuanya sholat, puasa, baca Quran, nggak ada yang kerja, semuanya. Sekarang ini populasi manusia itu 7 miliar lebih. 7 miliar manusia itu semuanya sholat, ngaji, nggak ada yang kerja, ibadah semua, atau umroh semuanya tawaf. Ini saya tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah.
Atau kebalikannya, seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak ada yang nyembah Allah, sama sekali tidak ada yang nyembah Allah, gak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah SWT. Jadi semuanya beribadah gak nambah sedikit pun, semuanya gak nyembah Allah, gak berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Ya andai kan kita gak sholat ini, misalkan kita gak sholat, ya gak pengaruh ke berapa 20, 30, 20-an. Tadi 7 miliar sholat aja nggak nambah, lagi cuma 20 dia nggak sholat. Tapi kita sholat, kita itu butuh kepada Allah. Bukan Allah butuh sama kita. Allah nggak butuh makhluk. Allah nggak butuh kita. Nah ini makna daripada qiyamu binafsi. Kita mengamalkan, mengimplementasikan qiyamu binafsi. Ketika kita berhasil mempraktekkan ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan 3 buah salatul fisal. Yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala, bisa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu. Malu di sini bagaimana? Di sini disebutkan di syarah yang dipegang, dia berbeda dengan yang Bapak Ibu pegang. Yaitu inqibadul qalbi an ma'asillah, hatinya enggak tertarik lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Karena dia udah merasa dia udah cukup dengan apa yang dia pelajari selama ini. Berarti selama ini kita masih nagih maksiat, ya pahamlah maksiat apa itu. Kita masih bersikukuh untuk bermaksiat. Jangan-jangan kita masih belum sampai ke makom yang barusan disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Kita aja kan. Para wali Allah, kekasih Allah, mereka sudah tidak tertarik dengan maksiat. Kenapa? Karena tadi itu. Karena tadi itu apa itu? Ilmu makrifatnya belum dipraktek. Tinggi sebenarnya ini pembahasan tinggi. Makanya saya nggak mau panjang lebar. Intinya ketika kita berhasil menjalankan atau apa bahasanya? Dua sifat Allah tadi itu betul-betul kita praktikkan dalam hidup kita, kita akan malu kepada Allah. Malu kita. Ya kayak kita lah, misalkan daripada ada polisi, atau ada orang yang kita cintai, siapa? Misalkan Bapak Ibu ngefans siapa? Ngefans misalkan sama Buya Yahya, misalkan gitu ya. Ngefans sama Buya Yahya. Atau Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad gak senang dengan orang yang bermaksiat. Di depan Ustaz Abdul Somad kita bermaksiat, kita ngefans sama dia. Di depan Buya Yahya kita bermaksiat, ketahuan sama dia, ketahuan sama Ustaz Abdul Somad. Malu gak kira-kira? Malu banget. Kita cinta sama Pak Gubernur, Pak Gubernur siapa Pak Gubernur sekarang? Pak Harrison. Harrison ini contoh. Di depan beliau kita misalkan korupsi. Di depan beliau Pak Harrison apa yang terjadi? Minimal malu. Buat takut, malu, terus ya dimarahin dan sebagainya. Minimal malu. Kalau malu ketahuan korupsi. Dan dia nggak senang dengan orang yang korupsi. Nah begitu juga ketika kita berhasil menanamkan dalam hati kita bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah, bersama dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ketahuan bermaksiat dan Allah sudah tahu, akan malu. Makanya disebut al-haya' minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu yang bagaimana? Malu untuk bermaksiat kepada Allah. Dan proses kesana panjang. Proses kesana itu panjang. Bukan malu ketahuan maksiat. Udah maksiat baru ketahuan. Itu bukan maksiatnya, bukan karena Allah, maksiatnya karena ketahuan tadi. Kan ada kan orang, kenapa tidak berzina? Saya malu kepada Allah, makanya saya nggak mau berzina. Tapi ada orang dia nggak malu berzina, zinanya ketahuan, baru malu. Dia malunya karena ketahuan. Orang seperti ini pun dosanya nggak akan diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubbu fillah, cinta kepada Allah. Ar-rahmah fi indallah min as-sawab wa husnul ta'ala. Maksudnya apa di sini? Itu ada keinginan untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin untuk mendapatkan pahala, sehingga
semua perbuatan, semua amalan, semua pekerjaan yang menyebabkan dia mendapatkan pahala dan ridho oleh Allah, dia akan bersegera menuju kepada, nggak protes. Disuruh sedekah, kebetulan ada rezeki lebih, segera sa'i fil khair. Kita banyak sering ketemu model orang seperti ini, ayo sedekah, nggak pakai pikir panjang bapak itu, langsung. Begitu banyak godaan, apa itu sedekah, itu butuh susu, bayar kredit, nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan tadi buah daripada ma'rifatnya kepada Allah SWT. Segera dia. Kenapa? Ada kerinduan dalam hati untuk menambah pahala. Ada kebalikannya. Ustaz disuruh sedekah nggak mau. Ustaz sedekah nggak mau. Ustaz nggak mau sedekah. Karena udah cukup nyampaikan ini. Karena udah cukup tausiah. Kan tausiah ini dapat pahala. Ngapain lagi ada sedekah? Nggak ada kerinduan untuk mendapatkan pahala. Orang-orang soleh, ahli ma'rifat, dia tak cukup dengan satu pahala. Jadi dia ahli sholat, ahli tahajud, malamnya luar biasa tahajudnya, siangnya berpuasa, tapi begitu ada ajakan amalan lain, dia juga bersegera masuk ke dalam. Sedekah tetap sedekah, ngaji tetap ngaji, iktikaf ikutan iktikaf, majelis taklim tetap ikut hadir. Baik, kita pernah sering membaca cerita ada orang alim tetap ngaji, padahal orang alim ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi dia tetap ikut pengajian, hadir pengajian. Kenapa? Karena satu, dia ingin mengajar, mengulang pelajaran yang ada di otaknya. Dua, mencari pahala. Dia bukan mencari ilmu saja, tapi mencari pahala. Itu ada keinginan, kerinduan untuk menambahkan pahala. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-unsu billah. Dia akan mencintai karena Allah. Maksudnya apa? Bisa mencintai karena Allah. Kalau tadi itu ada kerinduan untuk mendapatkan pahala. Kalau ini dia ulus, rindu, saling mencintai karena Allah. Orang yang bisa mencapai ahli ma'rifat, makom ma'rifat ini, dia akan mudah saling mencintai karena Allah SWT. Gak akan ada perbedaan yang membuat dia berpecah belah. Sekarang ini ya Allah, ya Rabbi, gara-gara hal sepele kita ribut berantem. Nanti gak ada cinta dalam hati. Padahal mencintai karena Allah ini utamanya luar biasa. Nanti orang yang saling mencintai karena Allah akan dicari di akhirat. Oleh siapa? Oleh Allah SWT sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aina mutahabbuna bi jalali." Mana dulu orang-orang yang saling berkasih sayang karena aku? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhill. Pada hari ini aku akan naungi mereka yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari orang yang saling mencintai karena Allah, hatinya saling mencintai, bukan karena partai, bukan karena harta, bukan karena apa, apapun dia, warna kulitnya, saling mencintai karena Allah. Nanti dari kiamat dia dapat tiket VVIP, dapat pertolongan khusus dari Allah SWT, yang mana tidak ada pertolongan pada hari itu kecuali pertolongan Allah. Dan riwayat yang lain disebutkan apa? Wajabat mahabbati. Dia berhak mendapatkan cinta. Siapa? Lil mutajallisina fiha. Orang yang saling duduk-duduk karena. Kita duduk-duduk ini luruskan dia. Kenapa duduk-duduk masjid ini lagi? Duduk karena Allah, cari ridho Allah. Ada orang duduk di masjid. Kenapa kau duduk di masjid ini yakin? Malas aku balik rumah, pasti kena ada terbinia dunia. Karena hari ini dapat duit dikit. Kenapa kau tak balik rumah? Apa duduk-duduk di masjid ini yakin? Malas aku di rumah. Sumpah anak leter, anak nangis, bini leter, tak terus saji lauk cuman ikan asin atau ikan halus ya kan. Aku satu di masjid sekali dengar tausiah tadi. Di masjid AC full, kipas nyala, karpet empuk, tidur gitu. Suara merdu gitu kan, bukan merdu. Kadang setan tuh begitu kan. Ada suara saja sak-sak gitu. Buktinya pas khotbah tidur semua. Ya masjidnya Masya Allah, tabarakallah ya. Udah bisa gitu sadar ya kan. Berarti dia hadir di sini bukan karena Allah, karena faktor lain. Lil mutajallisina fiya wal mutazawirina fiya. Orang yang saling berkunjung karenaku, silaturahmi, main ke rumah saudara, ada undangan hadir, undangan tahlil, jangan karena lauk. Undangan tahlil di
rumah bapak fulan, lauknya apa? Daging ada. Lauknya apa? Hari ini malam tak ada berdua. Jadi cuma hati paling atau bubur susu tak ada. Nanti dia dakwah itunya itu beli bubur susu, wah es cendol, wah hati paling. Nah, dapat cinta Allah. Saya berkunjung karena Allah. Begitu juga lebaran. Saat lebaran niatnya karena Allah, bukan karena dah enak. Dia datang ke rumah kita tak ke rumahnya, tak balas, tak apa. Harus via karena Allah SWT. Yang terakhir apa? Wal mutahabbina fiyya, yang saling berkasih sayang karena aku, dapat cinta. Saling kasih sayang karena Allah, bukan karena partai, bukan karena suku, bukan karena akademik, bukan karena syahwat dan lain-lain, tapi saling mencintai karena Allah. Maka ini adalah buah daripada orang yang sudah mencapai maqam ma'rifatullah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal dengan Allah ini dia manifest rasanya, memanifestasikan sifat-sifat Allah tadi itu atau nama-nama Allah yang 99 itu, maka mereka mendapat kedudukan al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Al-arif billah. Jadi kalau kita beli foto-foto ulama, Imam Nawawi, ya, terus ada Syekh Abdul Somad Al-Albani, Syekh Al-Fatih Sambal, saya karang Habaib juga, ada Habib Hasan Abdul Syafir Salim, terus ada Habib Umar Syatri Umar bin Hafiz. Itu tulis sendiri foto al-alim, al-arif billah. Al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah, ma'rifatullah. Ini orang-orang yang sudah luar biasa muraqabahnya kepada Allah, dekatnya kepada Allah, sehingga dia merasa apa namanya, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita, ya. Intinya kita harus sedikit demi sedikit berusaha mendekatkan diri kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa oleh Allah. Ingat, dimanapun kita berada, pasti Allah selalu melihat. Dimanapun kita berada, Allah selalu tahu. Beda sama pandangan makhluk. Kalau pandangan makhluk terbatas, saya nggak bisa lihat yang di balik tembok apa itu. Saya cuma tahu anak ngaji, tapi siapa yang ngajar, apa yang mereka perbuat, kita nggak tahu. Pendengaran kita terbatas di masjid. Ini suara speaker luar ya. Dan dalamnya orang luar nggak bisa dengar suara kita, dan kita juga nggak bisa mendengar suara di luar. Andai kan di speaker luar, apakah jalan tembus bisa mendengar suara kita? Nggak bisa. Jangan naik atau at-taqwa juga ada kajian, kita nggak bisa mendengar suara mereka. Jadi pendengaran kita terbatas, penglihatan kita juga terbatas. Saya kalau nggak pakai mikrofon, ibu-ibu nggak dengar. Nggak dengar. Kalaupun saya teriak, ibu-ibu dengar, saya sakit, terbawa kering. Tapi kalau Allah, pendengarannya tidak ada terbatas, tidak ada batas. Penglihatan Allah bisa melihat di mana kita berada, Allah pasti melihat. Maka ini yang harus kita hadirkan untuk apa? Mendapatkan 3 daripada buah ini tadi, yaitu bisa malu kepada Allah, kedua selalu rindu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, yang ketiga kita bisa saling mencintai kepada Allah SWT. Ini saja kajian kita. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada yang bertanya silakan. Ini di mana? Ini bisa menyakin. Ada yang bertanya silakan. Ya, silakan. Ya, kalau tasawuf ini amalannya itu lebih ke praktek sebetulnya. Karena kalau zikir dan lain sebagainya itu lain. Yang pertama yang harus kita upayakan agar kita bisa bersih hati kita itu praktek hati kita. Maka hati itu kan dia itu kan apa namanya, ada connecting ke seluruh anggota tubuh. Ada connecting ke mata, ada connecting ke telinga, ada connecting ke mulut. Jadi maksiat-maksiat yang kita kerjakan di mata, maksiat yang kita kerjakan di telinga dan di mulut dan seluruh anggota tubuh lain, tangan, itu nanti larinya ke hati. Maka semakin banyak maksiat yang kita kerjakan di panca indera tadi itu akan berdampak kepada hati. Maka caranya bagaimana? Kita kurangi maksiat-maksiat yang ada di anggota tubuh kita.
Nah, yang paling sering itu di mana? Di mata. Paling sering di mana? Di mulut. Paling sering di mana? Di telinga. Paling sering di mana lagi? Di tangan atau apa namanya perasaan, peraba. Nah, karena semuanya ini terhubung ke hati, maka paling efektif itu kita berupaya untuk membersihkan hati. Karena semuanya terhubung ke hati. Paham gitu? Jadi kalau kita bersihkan mata doang, telinga belum tentu bersih, mulut belum tentu bersih. Karena kita fokus bersihkan mata. Kalau kita fokus membersihkan telinga doang, mulut belum tentu bersih, mata belum tentu bersih. Tapi kalau kita membersihkan hati, semuanya pasti bersih. Telinga bersih, mulut bersih, mata bersih. Karena semuanya ini terhubungnya ke dalam hati. Nah, penyakit yang paling berat dalam hati itu selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Itu. Nah, kan gara-gara kita merasa lebih baik daripada orang lain, lihat, gara-gara kita membersihkan hati. Gara-gara kita tidak membersihkan, selalu merasa lebih baik daripada orang lain, lari ke mata. Mata memandang rendah orang lain, memandang remeh orang lain. Gara-gara merasa lebih baik daripada orang lain, lari ke telinga. Akhirnya kita suka mendengarkan aib orang lain. Kenapa kita senang mendengarkan aib orang lain? Ya karena kita merasa lebih baik daripada dia. Gara-gara kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain, di hati lari ke mulut. Akhirnya apa terjadi? Mulut tiba merendahkan dia, membicarakan aib, bahkan membuka aib, bahkan memfitnah dia, menggunjing dia, semua. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik daripada dia. Coba dibalik. Misalkan, ayo saya tanya, siapa di sini yang merasa lebih baik daripada Habib Umar? Silakan. Atau yang merasa lebih baik daripada Ustaz Abdul Somad? Ya, ada yang berani mengatakan? Ada. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Mesir, atau Syekh Syarqawi, mufassir Mu'taqili. Ada. Kita tidak berani merasa lebih baik daripada beliau. Apa yang terjadi? Ketika kita merasa kita merasa kita lebih hina daripada beliau, atau dibalik kita merasa tidak lebih baik daripada beliau, hanya kita nggak ada momennya. Apa ada ibu pernah membicarakan Habib Umar bin Hafid? Nggak ada. Habib Umar bin Hafid begitu ya, gitu. Kok bisa jenggotnya merah ya? Nggak ada. Contohnya, atau kita membicarakan soal sholat begitu ya? Kenapa? Karena kita merasa lebih rendah daripada beliau. Tapi ada orang yang membicarakan beliau, merendahkan beliau. Coba tanya, kenapa dia merendahkan Habib Umar? Karena dia merasa lebih afdal daripada Habib Umar. Nah, dia merendahkan Habib Umar. Maka kita harus berupaya amalan yang paling efektif bagaimana? Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang beliau. Jadi siapapun yang kita temui, siapapun kita lihat, ya, jangan pernah merasa saya lebih baik daripada dia. Kita ketemu orang tua, jangan merasa lebih baik dari orang tua. Ingat, orang tua umurnya lebih panjang, berarti pahalanya lebih banyak. Saya muda, pahalanya lebih dikit. Atau benar anak muda, anak kecil itu tetap dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia belum balik, dia tak ada dosa. Kita udah balik, pahala belum terima, dosa udah pasti banyak belum. Bahkan ketemu hewan sekalipun, jangan pernah merasa lebih baik daripada hewan. Sampai segitunya para ulama. Padahal hewan, ayam, kambing. Kenapa? Karena ayam, kambing nggak dihisap di akhirat, dia nggak berakal. Sementara kita berakal berarti ada pahala, ada dosa. Kalau ayam, andaikan ayam ini ada berzina, misalnya dosa kan? Ya nggak dosa. Kucing kawin nggak dosa, karena dia nggak berakal. Artinya kalau nggak berakal dia nggak berdosa. Berarti lebih mulia dia dalam waktu itu lebih mulia. Sementara kita belum tentu selamat. Jadi itu amalan yang paling efektif itu dalam hati, selalu merasa lebih rendah daripada orang lain. Dan itu nggak membuat kita rendah. Mantawat orang, siapa yang merasa rendah hati akan mengangkat. Mantap orang, siapa yang sombong, foto aku akan rendah. Imam Abdullah Haddad, Habib Abdullah bin Haddad itu pemimpin para wali di sana. 40 tahun menjadi wali. Tapi beliau setiap mau ngajar, dia tuh dudukkan kepalanya. Setiap mau ngajar. Kalau gitu kan orang semua soal itu. Bahkan dia dulu jawab. Ada sama muridnya ditanya, Habib, kenapa antum sebelum ngajar itu dudukkan kepala terus? Ada apa? Dia bilang,
Anda dudukkan kepala utama Anda, menanamkan dalam hati Anda bahwasanya saya itu lebih rendah daripada ente semua. Jangan sampai ada orang yang saya rasa lebih mulia, saya lebih mulia daripada dia. Jadi dia nggak mau memulai pelajaran kecuali dia berhasil menanamkan dalam hatinya dia lebih rendah dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Begitu berhasil baru dimulai. Jadi seperti itu. Lalu nanti ikat dengan lisan, dia zikir-zikir semuanya perlu. Sholawat, istighfar. Jadi lisan itu perlu juga dibahas dengan zikir. Bebas apa istighfar, ya. Khususnya istighfar dari Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jadi istighfar itu menyadarkan kepada kita kalau kita ini sebenarnya orang dolim. Kan ini kuntu minadh dhalimin, aku ini orang dolim, aku ini orang rendah, aku ini orang hina, aku ini banyak dosa. Karena banyak dosa aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Itu amalan yang paling efektif, amalan dasar agar kita itu bisa membersihkan hati-hati kita. Allah Ta'ala Yusuf. Baik, ini saja kajian kita. Berapa menit lagi? 10 menit. 2 menit. Baik, itu saja. Ini saja kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat dan saya dapatkan. Semoga Allah SWT selalu menjaga hati kita. Allah mudahkan kita menjadi orang yang istiqomah untuk kebaikan, menjadikan orang yang saling mencintai Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tablik Bapak Ustaz Syarif Muhammad Ali Al-Hinduan telah berakhir. Terima kasih pada teman-teman, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Budi. Ini semoga bermanfaat dan barokah. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.